Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa dari kelompok 7. Saya Zainab Mahendra. Saya Wisnu Adaksa. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Alat Berbasis Website untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan workshop. Latar belakang dari proyek yang kami buat, proses peminjaman alat di workshop jurusan Teknik Otomosi Industri di SMK Negeri 1 Sindang masih dilakukan secara manual, menggunakan buku administrasi. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan seperti risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam memantau riwayat peminjaman alat. Selain itu, siswa juga tidak dapat mengetahui ketersediaan alat secara langsung sehingga proses peminjaman sering memakan waktu. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah sistem informasi peminjaman alat berbasis website yang dapat membantu pengelolaan data alat dan proses peminjaman secara lebih efektif, transparan, dan terstruktur. Nah, rumusan masalah yang ada di dalam proyek kami. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi peminjaman alat berbasis web di workshop SMK Negeri 1 Sindang. Yang kedua, bagaimana sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan alat secara real time. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengelola proses peminjaman dan pengembalian alat secara otomatis. Yang keempat, bagaimana sistem dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengguna dan kondisi alat. Tujuan proyek yang kami buat, yang pertama ada merancang dan membangun sistem informasi peminjaman alat berbasis web. Yang kedua, menyediakan informasi ketersediaan alat secara real time bagi siswa dan admin. Yang ketiga, ada mengelola proses peminjaman dan pengembalian alat secara terintegrasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan alat di workshop. Akan mempresentasikan untuk bagian alur kerja proses bisnis manual sebelum ada sistem. Itu siswa atau tamu datang ke workshop untuk meminjam alat. Lalu admin mengecek ketersediaan alat secara manual, data peminjam dicatat dalam buku administrasi. Lalu siswa menggunakan alat untuk kegiatan praktikum. Lalu setelah selesai, siswa mengembalikan alat pada admin. Admin pun memeriksa kondisi alat dan mencatat pengembalian pada buku. Untuk kelemahan sistem ini adalah proses pencatatan yang lambat, rawan kesalahan, serta sulit dalam melakukan pencarian data atau riwayat peminjaman. Lalu alur kerja perancangan sistem atau mock-up. Yang pertama, siswa atau tamu datang ke workshop untuk scan QR-nya, lalu langsung diarahkan ke halaman login. Selanjutnya, siswa dapat melihat daftar alat dan ketersediaan stok secara real time. Lalu siswa mengajukan peminjaman alat melalui sistem, lalu admin memverifikasi permintaan peminjam. Sistem menyampaikan data transaksi peminjam ke dalam database. Setelah alat dikembalikan, admin memverifikasi kondisi alat. Setelah itu, siswa memperbarui status alat dan menyimpan riwayat transaksi secara otomatis. Dengan sistem ini, proses peminjaman lebih cepat, data lebih terorganisir, dan pengawasan terhadap penggunaan alat dapat dilakukan dengan lebih baik. Oke, selanjutnya pencapaian atau progres pengerjaan proyek saat ini. Pencapaian proyek saat ini telah melakukan observasi
dan wawancara dengan pihak workshop SMKN 1 Sindang untuk mengidentifikasi permasalahan sistem peminjaman alat, lalu menyusun proposal proyek dan analisis kebutuhan sistem, membuat perancangan sistem yang meliputi PPMN, IRD, DFD, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, merancang prototipe menggunakan Figma, menentukan teknologi yang digunakan, yaitu ada 3, salah satunya Laravel, PHP, JavaScript, MySQL. Menyusun rancangan pengembangan sistem menggunakan metode agile. Status saat ini tahap perancangan sistem, desain, dan persiapan pengembangan sistem. Ini saya akan mempresentasikan mengenai jadwal kegiatan yang nantinya akan kita lakukan selama 1 semester ini. Untuk jadwal kegiatan yang pertama yaitu pembagian kelompok yang sudah direalisasikan di Januari di minggu keempat, kemudian ada menentukan mitra di awal Februari juga di minggu pertama, kemudian bertemu dan melakukan wawancara bersama mitra itu dilakukan di minggu kedua Februari, kemudian rancang bab 1 mulai dilakukan di minggu ketiga Februari, kemudian merancang UML, BPMN, IRD, DFD, activity, kemudian yang lainnya itu dilakukan di minggu keempat Februari. Kemudian ada pembuatan mockup dilakukan di minggu pertama di bulan Maret. Kemudian UTS yang sekarang dilaksanakan dan mempersiapkan proyek Laravel itu kita mulai download itu di minggu keempat Februari. Kemudian kegiatan ke-9 itu ada membuat fitur login, kegiatan ke-10 itu membuat form peminjaman, terus kemudian ada membuat fitur-fitur lain seperti dashboard user, kemudian ada fitur melihat alat-alat kayak gitu. Kemudian intinya di minggu ke-10 di ke-10 itu kita mulai membuat fitur-fitur yang ada di webnya. Kemudian di ke-11 itu kita melakukan testing, debugging, dan evaluasi. Kemudian jadwal terakhir itu laporan hasil pengujiannya yang belum terlaksana. Kemudian untuk pembagian tugas anggota kelompoknya yaitu untuk saya sendiri, Syahna Mahendra, sebagai ketua tim, yaitu melakukan koordinasi tim dan komunikasi dengan dosen serta mitra. Kemudian untuk analisis kebutuhan sistem apa aja yang dibutuhin sistem itu, kemudian perancangan UML, terus ada penyusunan proposal sama dokumentasi proyek juga yang seperti sudah dilakukan tadi. Kemudian untuk Wisnu Adiaksa itu untuk perancangan database dan IRD buat implementasi backend, buat menggunakan Laravel, terus pengembangan fitur login, dashboard, manajemen alat dan lain-lain, terus integrasi sistem dengan database MySQL. Kemudian untuk Siti Anissa itu kan perancangan UX juga, merancang tampilan sistem, mockup, prototipe yang sudah dilakukan, kemudian desain antarmuka pengguna, pengujian sistem, testing dan debugging, terus kemudian penyusunan laporan pengujian. Nah, untuk penutupnya, sistem informasi peminjaman alat berbasis web ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi untuk mempermudah
pengelolaan data alat, serta meningkatkan transparansi dalam proses peminjaman dan pengembalian alat di workshop di SMKN 1 Sindang. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan alat dapat dilakukan secara lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau oleh admin maupun siswa itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.